melihat dan mengamati bersama bahwa Satlantas sudah melakukan aksi, salah satunya penindakan terhadap para pengendara yang menggunakan knalpot brong. Iya, Nah, benar sekali. Karena kemarin itu ada beberapa hal yang disampaikan masyarakat, polisi razia masker. Misalnya nih persyaratannya kurang, kemudian karena jaraknya jauh, masa pulang lagi, bisa nggak diurus dari belakang? Halo sahabat Ngobrol Sports Katingan, apa kabar? Harapannya kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu luar biasanya penyertaan Tuhan untuk kita. Hari ini kita akan menghadirkan dua sekaligus narasumber dan berbeda seperti biasanya, namun internal lingkungan Polres Katingan. Sahabat Ngobrol penasaran? Kalau kemarin cakep, hari ini cantik. Oh gitu ya? Baik, langsung kita sapa. Selamat pagi Bu Kasatlantas Polres Katingan, dan selamat pagi juga untuk Bu Kanit Terkiden Satlantas Polres Katingan. Pagi Bapak. Ibtu Lelina Olin dan Ibda Divani. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah baik juga. Baik, puji Tuhan. Dan untuk yang kedua kalinya tentunya untuk Bu Kasatlantas ini. Iya nih. Rasanya jangan terlalu sering ya Pak ya. Rasanya gimana sekarang Bu? Udah biasa? Apanya nih? Apanya ini? Di Ngombras, udah biasa. Sepertinya jangan terlalu sering Pak. Oh. Nanti masyarakat takutnya bosan lihat saya. Justru dinanti nih Bu. Oh gitu, ya, oke. Ada banyak komentar-komentar yang sudah masuk ke Ngobras dan menantikan kehadiran Bu Kasatlantas lagi. Oke, baik. Dan untuk Bu Divani ini perdana. Iya. Lama ini ditunggu kehadiran Bu Divani ini, bukan Terkiden. Baik, tentunya kita akan ngobrol asik di sini ya Bu ya. Mohon izin, kita akan berbagi informasi, mengedukasi masyarakat. Kalau kemarin sudah di edisi yang lalu kita berbicara dengan internal Satlantas, dan hari ini tentunya berbicara juga dengan tugas pokok Rekiden sendiri. Karena ini bagian dari 3 serangkai di Samsat. Khusus untuk Bu Kasatlantas dulu nih. Aduh, kok saya deg-degan ya? Tenang. Deg-degan ya, oke. Sahabat Ngobras, udah nggak jauh kok, dekat kita duduknya. Tapi masih kita mematuhi prokes, ya nggak Bu? Iya, pasti. Kalau kemarin kita berbicara tugas pokok sudah, artinya segala macam, dan ini kita akan berbicara secara, kalau kemarin dibilang internal ya, sekarang kita coba berbicara yang eksternalnya, dalam artian kegiatan dari Satlantas Polres Katingan sendiri. Beberapa waktu yang lalu ya, kalau boleh kita melihat dan mengamati bersama bahwa Satlantas sudah melakukan aksi, salah satunya penindakan terhadap para pengendara yang menggunakan knalpot brong. Iya, nah, benar sekali. Yang pertama, supaya masyarakat mengerti, artinya kita juga merujuk kepada undang-undang. Nah, berkaitan dengan itu supaya tidak ada kesalahpahaman, inilah wadahnya untuk menjelaskan. Mohon izin Ibu, silahkan. Baik Pak, untuk diketahui bersama, kebetulan lalu lintas ini sedang melaksanakan operasi knalpot brong. Sudah berjalan sekitar sebulanan ya, kurang lebih atau lebih. Dan ini kami himbau kepada masyarakat untuk mengendarai kendaraan itu harus sesuai dengan standarnya. Regulasinya. Iya, benar sekali. Nah, knalpot brong ini kan menyalahi standar Pak, tidak sesuai, dan itu sudah ada peraturannya juga. Jadi kami himbau kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan, baik itu dalam hal lampu, knalpot, dan lain-lain yang ada di kendaraannya agar sesuai dengan standar. Jadi jangan diubah-ubah. Apalagi karena knalpot brong ini mengganggu Pak. Betul. Mengganggu masyarakat sekitar. Bising. Nah, kalau kata umumnya kan bising. Jadi ada juga beberapa keluhan dari masyarakat yang sering mendengar kendaraan-kendaraan di jalan raya itu yang membuat bising dan mengganggu. Terutama pada malam hari. Ya. Ketika jam istirahat, waktunya masyarakat yang lain istirahat. Benar. Ada kendaraan yang demikian. Ini tidak merujuk hanya kepada R2 saja kan Bu? Iya Pak. Tapi sementara ini memang khusus R2. Operasi ini kita laksanakan untuk knalpot brong. Nah, biar nggak salah pengertian,
kenapa sih kok ada dijual knalpot brong gitu kan? Iya. Tentu kita juga merujuk kepada, karena berbicara dengan kendaraan ini tentunya ada rute, tempat khusus, dan biasanya knalpot brong ini digunakan untuk para pebalap gitu kan Bu Iya, ya? ada Di sirkuit. peruntukannya. Nah gitu. Mohon maaf kalau saya salah ini. Benar kok Pak. Jadi setidaknya bisa itu digunakan hanya khusus tentunya kategorinya kan begitu Bu ya, supaya masyarakat kita jangan salah pengertian. Ya segala sesuatu itu kan ya seperti Bapak sampaikan tadi, ada peruntukannya Ya. masing-masing. Nah ini kan tidak sesuai ini Ya. tempatnya gitu kan, lokasinya. Makanya kami pun tidak hanya melaksanakan operasi itu hanya penindakannya saja, Ya. tetapi kita juga laksanakan sosialisasi, diantaranya kita menghimbau kepada bengkel-bengkel Ya. khususnya yang menjual peralatan kendaraan seperti itu. Jadi kita sampaikan, kita himbau untuk knalpot brong ini Oke. supaya tidak digunakan umum gitu Pak. Oke. Artinya di lain sisi penindakan juga mengupayakan antisipasi Ya kan, benar. kepada pihak-pihak para pedagang atau penjual dari onderdil itu. Ya untuk Baik. Ini kayaknya yang di sebelah udah tegang ini mau ditanya apa. diam aja ya Pak ya. Tapi ini kan beriringan tentunya. Oke. Satlantas dan Rekiden sendiri di bawah kendali Buka Satlantas juga. Ke Bu Divani nih, Oh iya. berkesinambungan. Artinya penindakannya dari di bawah komando Buka Satlantas, karena di sini juga misalnya nih kita melaksanakan razia, Iya. adanya salah satu pengendara, istilah kalau kita pemeriksaan dari surat menyurat istilahnya bisa dikatakan di situ notifikasi pajaknya ini mati, kan ini satu kantor di Samsat ini kaitannya. Nah namun sebelum berbicara itu jelasin dulu tugas pokoknya Rekiden itu di Samsat sana itu bagaimana, apa sih, supaya masyarakat mengerti kok ada 3 instansi. Ya, ruang lingkupnya Ya. gitu ya Pak ya. Monggo Bu Divani. Baik, untuk Rekiden sendiri itu adalah pelayanan registrasi dan identifikasi untuk pengemudi dan kendaraan bermotor. Jadi untuk Rekiden sendiri di sana ada Satpas dan Samsat. Untuk Satpas sendiri biasanya orang untuk mengurusin, dan Samsat bagian administrasi kendaraan seperti BPKB, STNK, TNKB. Oke, itu secara tugas pokoknya. Iya. Artinya ada 3 loket di sana. Iya. 3 loket itu, dan untuk pihak kepolisian sendiri Rekiden itu termasuk di loket loket 1, 2, 3? Satu. Loket 1. Artinya sebagai filter awal gitu Iya. ya. Misalnya nih kalau mau datang ngurus pajak, mau bayar pajak, melewati loket 1 atau tidak? Loket 1 dulu, Pak. Nah, tentunya inilah yang saya bilang, karena memang ada 3 instansi di sana ya Bu ya. Iya. Baik. Nah ini merujuk kepada Buka Satlantas dan Bu Divani nih, sekalian satu pertanyaan tadi yang sudah saya singgung. Misalnya dalam pelaksanaan katakanlah razia gitu kan kendaraan bermotor, bisa nggak ditilang ini? Kalau istilahnya kita menemukan oknum pengendara ini tidak bayar pajak, bisa dikatakan demikian. Ada nggak undang-undang yang merujuk demikian sehingga bisa ditilang? Kalau Mungkin yang sama-sama bisa Ya, menjawab iya. ini. Ha-ha. Oke. Kalau tilangnya itu Pak, setiap pembayaran pajak itu kan tentu aja ada capnya. Ya. Nah, Pengesahannya. pengesahannya lah Kepolisian. istilahnya. Oke. Pengesahannya. Nah, jika dia tidak membayar tentu saja pengesahannya tidak ada. Jadi pengesahannya itu yang kita lakukan penindakan seperti itu. Oke. Iya. Seiring dengan itu juga mungkin kita beralih sedikit nih ke Rekiden dulu Bu ya. Artinya seandainya kalau saya beli kendaraan, ini contoh nih ya, beli kendaraan di Palangkaraya gitu kan, Iya. otomatis dengan TNKB di sana. Namun ketika saya ingin mengurus untuk masuk di Katingan, itu artinya disebut dengan mutasi. Iya. Nah, persyaratan-persyaratannya, artinya ada banyak masyarakat yang tidak mengerti. Benar, bisa juga bayar pajaknya di sini melalui Iya. Samsat di sini. Terkadang bakunya masyarakat, mohon maaf, tidak semua sih. Oh, harus bayarnya ke Palangka. Jadi harus berangkat ke Samsat Palangka. Sebenarnya bisa nggak sih melalui di sini? Kalau untuk pembayaran pajak sendiri, karena kita sudah terintegrasi seprovinsi, jadi walaupun kendaraannya terdaftar di Palangkaraya atau di Lamandau sekalipun, bisa membayar pajak di Katingan. Oke. Cuman untuk pendaftaran daftar ulang 5 tahun sekali itu tetap harus di Samsat masing-masing. Oh, oke.
artinya bisa membayar pajak meskipun itu dalam lingkup satu provinsi. Satu Nah kalau provinsi. antar provinsi Nggak bisa Pak, nggak tetap bisa. harus Oke. di Nah, provinsi. inilah informasi pentingnya yang saya bilang. Ngobras itu begini Bu. Iya. Baik, masih ke Bu Divan ini. Iya. Artinya selama ini sudah berapa lama menjabat di sana sebagai Kanit Rekiden? Saya baru 6 bulan. 6 bulan. Ada inovasi atau kreativitas yang bagaimana untuk dari pihak kepolisian sendiri di Samsat sana? Kalau sementara ini Misalnya nih dengan jemput bola. Kalau kemarin kan dari pihak pendapatan daerah memang sudah kolaborasi katanya melaksanakan SIM keliling gitu. Samkel ya. Samsat keliling. Samsat keliling. Atau ada inovasi-inovasi lain gitu maksud saya. Kalau sementara ini masih samsat keliling. Contohnya untuk sekarang adanya samsat keliling di Pasar Kerengpangi dan kami berkolaborasi dengan UPTD untuk datang ke kecamatan. Oke. Kecamatan. Inilah yang dibilang jemput bola. Iya. Nah, ini memang yang diharapkan masyarakat tentunya, Bu. Artinya ada banyak kepentingan mereka sehingga harus menyita waktu, tidak bisa datang ke kantor Samsat sana. Namun dengan kehadiran Samsat keliling ini sangat membantu masyarakat tentunya. Karena memang kan lokasi kita ini kan Iya. lumayan jauh-jauh ya Pak Iya, yang luas. antar kecamatannya dan ada beberapa yang memang aksesnya susah untuk Iya. dilalui. Dan harus Makanya- melalui jalur air aja. ada. Iya benar, makanya ini kita lagi terus adakan samsat keliling Oke. supaya memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat kendaraan. Apalagi kita masih di masa pandemi. Benar. Iya, benar. Tetapi penentuan untuk misalnya nih wilayah yang harus dirujuk, misalnya besok, ada nggak pemberitahuan dulu, baik melalui media massa ataupun sejenis spanduk atau bagaimana? Untuk kalau misalkan untuk samsat keliling biasanya seminggu sebelum kita mendatangi kecamatan tersebut sudah diberitahu ke camat setempat untuk diberitahukan kepada warga-warga dan dipasang spanduk di sekitar jalannya. Artinya juga saya menyinggung ngobras. Iya. Saya nggak mau kalah. Sebenarnya saya sudah pernah baca, namun sengaja saya tanya supaya ngobras juga memberitakan itu. Oke. Baik, baik. Bisa Pak, bisa. Ke Bu Kasat nih, kita berbicara penindakan sudah, namun tidak bisa kita lupakan juga karena kita mengendarai kendaraan ini tentunya sudah ada banyak contoh kecelakaan yang terjadi gitu Iya. kan. Nah, mengingat ruas jalan kita saat ini salah satunya terdampak dari akibat banjir kemarin juga meninggalkan banyak istilahnya rongga-rongga yang menganga, dan ini bagian dari faktor juga sebenarnya dapat menyebabkan kecelakaan. Untuk mengatasi itu dari Satlantas Polres Katingan sendiri di bawah komando Ibu, tindakan apa yang sudah dilakukan, misalnya sosialisasi atau bagaimana? Baik Pak, untuk terkait dengan rawan kecelakaan ya. Ya, arahnya ke Saya- sana. Arahnya ke sana. Karena ada beberapa faktor kan Bu yang menyebabkan Iya, kecelakaan. benar sekali. Memang ya seperti kita ketahui bersama, jalannya Katingan ini kan jalan nasional ya Pak ya. Iya, Trans Kalimantan. Dan jalan lintas yang tentu saja pasti banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan baik yang antar kabupaten maupun yang antar provinsi seperti itu. Iya. Nah, itu juga yang menyebabkan perhatian khusus kami terkait dengan spot-spot atau lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan. Apalagi medan jalan yang seperti Bapak sampaikan tadi, akibat dulu Ya. kejadian banjir yang akhir tahun Itu salah kemarin. satu contoh yang nyata, Ya, gitu benar. Itu tentu saja ada dampaknya terhadap jalan. Ya. Ya, ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan atau lubang-lubang gitu. Betul. Dari kami lalu lintas, itu yang pertama kami langsung berkoordinasi dengan instansi terkait, tentu saja yang langsung mengurusi masalah jalan ini supaya untuk diminta perbaikannya lebih dipercepat. Dan saat ini mungkin bisa Bapak lihat Iya. ada beberapa gorong-gorong atau spot-spot jalan yang sudah mulai digencarkan untuk dilakukan perbaikan. Betul. Untuk mengurangi angka kecelakaan seperti itu. Kemudian yang kedua, kami tidak hanya menunggu tindak lanjut dari instansi terkait, tapi kami juga ada upaya
terjun langsung seperti memberikan tanda, memberikan spanduk atau himbauan bahwa adanya jalan rusak dan lain-lain. Bahkan dari Polres Katingan tidak hanya lalu lintas dengan satker lain seperti Satsamapta dan lain-lain itu kami juga melakukan penimbunan sendiri. Jadi bersifat sementara supaya masyarakat lebih merasa aman lah dalam melalui intinya jalan mengurangi untuk adanya kecelakaan gitu kan. Benar. Luar biasa. Tapi dua-duanya bisa mundur sedikit nggak? Karena cantiknya kelewatan. Ada. Bisa aja. Saya udah serius nih, Pak. Saya kira nih ada problem di sini nih. Sahabat ngobras. Inilah ngobras itu ngobrol asik gitu. Iya, benar. Memang kita ya supaya nggak terlalu Ini tegang. boleh diminum nggak, Pak? Nah, saya lupa nawarin. Monggo. Oke, Bu. Monggo diminum dulu. Bisa ya? Bisa Diminum ya? Nggak apa-apa ya? Oke, diminum. Oke, kita ngopi dulu. Aduh. Ini ngopi biar nggak salah paham. Ini ngobras ini. Oke. Kasihan Pak nanti dingin kalau Betul. dibiarin. Kemudian untuk sistem pelayanan ada nggak istilahnya inovasi juga selain dari seperti Rekiden tadi dari Satlantasnya sendiri? Kalau inovasi kebetulan kita Polres Katingan ini ada membuat satu aplikasi, Pak. Namanya Simple Sistem Manajemen Pelayanan ya. Sistem Manajemen Pelayanan. Di situ ada semua penanggung jawab masing-masing di satker Polres. Di antaranya seperti izin keramaian atau membuat SIM, kemudian jika ada pengaduan dan lain-lain itu bisa lewat pembuatan sidik jari aplikasi. juga. Bisa sidik jari juga. Nah, di situ tuh sudah ada fitur-fiturnya masing-masing untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa melalui aplikasi atau online. Artinya ini bisa diunduh lewat aplikasi handphone, Play Store gitu kan. Itu bisa dicari di Dengan App Store, Play Store ada, Pak. Aplikasi Simple. Tapi simpelnya SIMPEL, bukan simple bukan ejaan bahasa Inggris. Iya, gitu. Simple ejaan bahasa Indonesia. Iya. Jadi ini inovasi terbaru berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tentunya ya Bu ya. Kebetulan ini juga inovasi yang diawasi langsung oleh Bapak Kapolres itu berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan dari program prioritas Kapolri yaitu presisi. Jadi diharapkan aplikasi ini dapat lebih membantu masyarakat mungkin yang tidak bisa langsung melaporkan atau membuat pengaduan secara langsung ke Polres bisa melalui aplikasi tersebut. Dan ini harus kita dukung. Iya, karena zaman sekarang kan memang tidak bisa kita hindari sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, aplikasi dan lain-lain itu kan sudah merupakan bukan hal yang asing lagi Pak bagi masyarakat. Iya, lumrah. Seperti itu. Namun bisa kita katakan mohon maaf bagi masyarakat kita yang memang daerahnya memang blank spot gitu. Iya, seperti itu. Namun tidak masalah ketika turun ke kota bisa kan aplikasi itu diunduh dan mengetahui informasi. Dan di aplikasi itu juga Pak ada nomor telepon Polres, kontak person Polres dan posek-posek. Jadi tidak perlu dari polsek itu jauh-jauh menelpon ke Polres, tidak perlu. Di polsek terdekat bisa. Itu sudah ada nomornya, itu bisa dihubungi jika terjadi hal-hal yang urgensi atau rawan gitu, Pak. Inilah bagian dari tugas pokok kita kan gitu ya, sesuai undang-undang melindungi, mengayomi dan lain masyarakat. Ini bagian dari melayani ini kan. Selain memang menyampaikan informasi, ingin mengetahui informasi, juga bisa memberikan kritik saran tentunya. Nah, benar sekali. Ini luar biasa aplikasi ini, inovasi ini baik. Kemudian begini Bu, nggak apa-apa ya kita kesana kemari, tapi dalam artian ini kita mengedukasi kepada masyarakat. Iya, intinya kan himbauan, himbauan yang baik. Mungkin maksud saya ada nggak untuk sistem operasi kepolisian khususnya di Satlantas istilahnya menghimbau kepada masyarakat di tahun 2022 ini? Oh, kalau kebetulan ini kami baru saja melaksanakan Lat Praops, Pak. Nanti itu dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 14 Maret 2022 itu dilaksanakan operasi keselamatan Telabang 2022. Di sini untuk sasarannya masih sama seperti kegiatan operasi sebelum-sebelumnya, yaitu ada 9 sasaran prioritas, diantaranya itu seperti
wajib menggunakan helm, kemudian tidak bermain handphone saat berkendara, kemudian tidak berboncengan lebih dari 1 orang dan lain-lain. Kegiatan ini sudah mulai akan kami sosialisasikan menjelang tanggal 1. Ini sudah. Ini sudah ya salah satunya. Ngobrol sih. Iya. Lupa saya. Oke, lanjut Bu. Iya, makanya kita sudah mulai sosialisasikan. Kebetulan kita ada hari ini ngobras, ya sudah bertepatan lah dengan adanya operasi ini. Makanya dari sini kami himbau kepada masyarakat dengan adanya operasi agar lebih mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, baik itu dalam hal berkendara. Kemudian karena kita sedang masa pandemi, jadi walaupun kami berkaitan dengan kegiatan lalu lintas, masalah prokes juga tetap kami menjadi bagian. Iya, menjadi bagian dari operasi dan tetap kami terapkan. Jadi kami himbau salah satu tambahan wajib ketika berkendara sekarang sudah ada masker, Pak. Nah, jadi masker itu tetap harus digunakan. Kemudian masker-masker yang bagus itu kan masker medis ya Pak ya. Ini masih ada beberapa masyarakat yang kami lihat menggunakan masker-masker kain atau yang bahannya yang bukan medis. Jadi makanya salah satu atensi dari pimpinan untuk kami juga gencar-gencarnya melakukan pemberian masker kepada masyarakat gitu. Karena kemarin itu ada beberapa hal yang disampaikan masyarakat, polisi razia masker, masker. Bukan razia, kita hanya menghimbau, mengingatkan, dan jika tidak ada kita bagikan, kita berikan. Gitu, seperti itu. Nah, ini sahabat ngobras. Jadi bagi sahabat ngobras juga setelah mengetahui penjelasan dari Bu Kasat Lantas, bisa menyampaikan informasi ini supaya tidak ada kesalahpahaman. Iya, benar. Gitu. Luar biasa lo ngobras ini Bu. Luar biasa ya. Pasti ada Pak Mandau tuh makin luar biasa. Wow, ini mulai mancing-mancing saya. mulai mancing-mancing saya nih. Iya. Oke, ke Bu Dipani sekarang. Mungkin lebih spesifiknya terkait dengan pelaksanaan tugas di sana. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat supaya istilahnya memiliki kewajiban ketika memiliki kendaraan, ya ketika TNKB-nya sudah khususnya surat-surat ya Pak ya gitu kan, ya kemudian istilahnya tidak memiliki SIM, ketika mereka melakukan untuk berurusan di sana, mungkin setidaknya melalui himbauan lewat ngobras ini bisa disampaikan. Oh iya, baik. Jadi kepada masyarakat untuk apalagi bagi sekarang kan anak sekolah ya Pak, itu yang ditekankan karena kan banyak sekarang anak sekolah yang belum mempunyai SIM dan belum cukup umur sudah menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dihimbau kepada mungkin yang pertama untuk para orang tua ya, untuk memperhatikan anak-anaknya untuk sebelum sesuai dengan umurnya jangan diperbolehkan untuk berkendara karena anak-anak kan masih, yang pertama kadang belum sampai ya Pak untuk naik motornya itu. Yang kedua kadang masih banyak yang melanggar dengan tidak memakai helm juga kan biasanya sekolah. Dan gol-golan juga. Kenapa Brong tuh rata-rata anak sekolahan Pak? Karena mereka balapan liar. Iya, makanya itu benar-benar sekali. Jadi mereka terinspirasi dengan para pembalap kayaknya. Tapi salah pada tempatnya gitu kan. Tidak sesuai peruntukannya. Betul. Jadi fokus kami kebetulan lantas ini juga kepada anak di bawah umur, karena rata-rata yang pakai knalpot Brong juga anak di bawah umur. Tentu saja yang kedua dia tidak mempunyai SIM dan rata-rata tidak memakai helm, kebut-kebutan balap liar. Nah sekarang penekanannya gini aja, ini saya tanyakan, sebenarnya untuk usia pembuatan SIM mulai usia berapa? 17 tahun 17 Pak. tahun minimal 17 tahun. Makanya rata-rata kalau anak sekolahan itu mungkin kelas 3 SMA tuh sudah bisa kayaknya Pak. 17 tahun. Itu dia supaya mereka tahu nih. Iya, 17 tahun sudah bisa membuat SIM. Jadi kalau ada anak-anak sekolah SMA yang belum punya SIM, silahkan ditunggu di kantor lalu lintas atau lewat Simple lagi tadi. Tapi saya sedikit ini istilahnya kritis ini. Gimana Pak? Jangan sampai nanti karena orang tuanya istilahnya, oh ini harus kita manipulasi aja minta. Mungkin karena ada kenalan. Ini sebenarnya anak saya masih 16, supaya lebih aman nanti dituakan aja lah di SIM-nya. Mana bisa. Kan harus ini dari saya kan sedikit kritis ini, makanya saya ingatin. Jadi
Jangan, ada jangan coba-coba. persyaratannya, Pak. Selama Bu Olin, Bu Dipani kalian coba-coba itu nggak bakalan bisa. Karena kan dalam pembuatan SIM itu kan salah satu syaratnya ada fotokopi KTP. Jadi dari situ kan bisa lihat, Pak. Kemarin juga saya tanya pendapatan daerah, misalnya nih persyaratannya kurang, kemudian karena jaraknya jauh, masa pulang lagi, bisa nggak diurus dari belakang? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nah, sama hal model seperti ini saya tanyakan. Nggak bisa. Oke, sudah dijelasin nggak bisa Jangan. ya, jangan coba-coba. Nggak bisa. Nggak boleh. Intinya harus 17 tahun. Iya, 17 tahun. Segera dibuatkan SIM-nya. Nah, itu juga jadi perhatian juga bagi orang tua. Jangan, ya memang kadang ada, tiap rumah itu kan ada problemnya masing-masing. Iya. Mungkin orang tuanya kerja dan tidak bisa sempat mengantarkan, tapi memang itu harus diturutin, Pak, harus dipatuhi. Nah, itu dia. Ya, karena berbahaya kalau misalnya masih anak di bawah umur sudah menggunakan kendaraan. Iya. Apalagi terjadinya laka. Nah. Ya, itu juga salah satu sasaran dari operasi keselamatan terlabang Nah, terkait ini- dengan rawan kecelakaan Betul. lalu lintas tadi. Betul. Sebelum kita akhiri nih, kayaknya udah kepanasan kamera. Berbicara masalah SIM ya Bu ya, artinya ada durasi waktu bahwa SIM itu berlakunya dari tahun ini sampai 5 tahun lah kurang lebih kan begitu. Masa berlaku ya? Ya, artinya kenapa saya mendapat informasi kenapa kok SIM yang sudah mati tidak bisa diperpanjang? Kenapa? Karena itu ada peraturannya sudah, Pak. Ada perpolnya. Di situ menyebutkan kalau Monggo misalnya- dijelasin biar ya, masyarakat tahu. di situ jadi ada peraturannya sendiri yang menyebutkan perpolnya itu Nomor ada 5 menyebutkan tahun nomor 5 2022. tahun 2012 ya. 21. 2021 itu menyebutkan bahwa SIM itu jika sudah selesai masa berlakunya, Tidak bisa. besoknya langsung harus membuat SIM baru. Jadi nggak bisa diperpanjang. Nah, itu Bener-bener akhir dari masa berlakunya sesuai dengan yang ada di SIM tersebut. Nah itu dia Gitu. sahabat ngobras. Jadi ketika SIM Anda, tapi dalam artian dia buat baru gitu ya. Buat baru. Nah, Kalau sebelum itu masih bisa diperpanjang. Gitu. sebelum masa waktunya Habis, mati itu ya. iya. Masih Jadi bisa diperpanjang. diurus dulu itu bisa diperpanjang. Tetapi kalau dia sudah lewat dari masa berlaku itu dia, Ulang lagi. Hitungannya. nah itu yang nggak bisa baru. diperpanjang Nggak bisa gitu diperpanjang, ya. Itu. harus buat baru. Nah Seperti itu itu. sama kayak kontrak kerja juga ini. Oke, ada lagi Bu hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan yang mengedukasi Iya. tentang keselamatan kelancaran berlalu lintas atau terkait dengan prokes sebelum kita akhiri. Ya mungkin itu berkaitan dengan adanya operasi keselamatan terlabang. Jadi kami himbau kepada masyarakat agar pertama patuhi prokes. Iya. Dalam berkendara pun harus mematuhi prokes. Kemudian yang kedua, patuhi peraturan dalam berlalu lintas, baik itu dalam hal berkendara dan kondisi kendaraan. Betul. Kondisi kendaraan harus sesuai dengan standar yang ada. Jadi jangan diubah-ubah, jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian kami himbau lagi sekali lagi kepada adik-adik, Iya. adik-adik sekolah, kepada orang tua agar orang tua lebih meningkatkan pengawasannya kepada anak-anak sekolah, jangan sampai mengikuti balap liar. Iya. Kalau jadi atlet balap profesional tidak apa-apa, Pak. Iya. Ini jangan Sesuai. balapan liar, harus sesuai dengan peruntukannya. Betul. Kemudian untuk anak-anak di bawah umur jangan menggunakan kendaraan terlebih dahulu. Silahkan jika umurnya sudah 17 tahun langsung mengurus untuk membuat Iya. SIM. Dipenuhi surat-suratnya dalam berkendara. Cukup? Sudah? Masih betah duduk di situ? Sudah cukup aja, Pak. Nah, ini berarti pengen duduk di pelaminan. Amin, amin. Dua-duanya kena. Saya di ujung aja membalasnya. Saya langsung diem, Pak, nggak bisa balas nih. Ini doa lu Bu, doa ya. Amin. Ya baik, kalau memang sudah dirasa cukup hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang harus kita sampaikan ke masyarakat melalui ngobras ini. Dan apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf secara pribadi dan rekan saya operator ngobras. Iya. Semoga Bu Olin, Bu Dipani tetap sukses dalam karir, tugas pekerjaan, sehat terus. Amin. Amin, amin, amin. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ngobras jaya. Jaya.